Assalamualaikum Bu Nosi. Waalaikumsalam Bu Lita. Apa kabarnya Bu Lita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Nosi ada waktu nggak? Saya mau curhat nih sebentar. Oh, tentu. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang nih Bu Lita. Ada apa kiranya Bu Lita? Sepertinya sedang ada permasalahan nih Bu Lita nih. Iya Bu Nosi, pikiran saya nih lagi nggak menentu. Jadi perasaan saya pun lagi nggak enak. Makanya saya menjumpai Bu Nosi untuk menyampaikan keluh kesah saya loh. Oh, begitu Bu Lita. Berat sepertinya ya Bu ya. Baik Bu Lita, kira-kira ini, setelah kita nanti berbincang-bincang, harapannya bisa terselesaikan ya Bu ya. Jadi, tujuan daripada, bincang-bincang kita ini nantinya, apa nih Bu Lita? Iya, Bu. Saya harap dengan adanya diskusi kita, tukar pendapat maupun tukar pikiran di sini, saya bisa menemukan solusi yang lebih tepat buat permasalahan saya, sehingga permasalahan ini tidak menimbulkan eh, efek yang panjang ataupun permasalahan yang panjang sehingga menimbulkan pikiran membuat saya galau seperti itu, Bu. Berat Bu ya. Baik Bu Lita, kira-kira nih Bu Lita, apa nih masalah yang Bu Lita hadapi sehingga Bu Lita menjadi, sepertinya sangat galau nih Bu Lita? Begini Bu Nosi, akhir-akhir ini sudah seminggu saya mengajar di kelas, itu tepatnya di kelas 9. Anak-anak banyak yang bermain, mereka kurang fokus saat saya mengajar. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri, ada yang berlari-lari, ada yang sering keluar masuk untuk izin ke toilet, bahkan ada yang mereka tuh sering jajan di kantin. Jadi di sini juga saya lihat mereka ini kurang semangat untuk belajar. Itulah permasalahannya, Bu Nosi. Oh, jadi pada saat Ibu mulai proses pembelajaran, anak-anak bermain gitu Bu ya? Iya, Tidak Bu tidak Nosi. memperhatikan sama sekali Ibu, dalam mengajar? Iya, itu kalau di awal pembelajaran Bu Nosi, setelah mereka itu nanti saya kasih materi, pasti nanti sewaktu mengerjakan tugas tuh mereka tuh keluar masuk, izin yang ke toilet lah. Ada aja yang alasan mereka sehingga mereka ini kurang betah di kelas. Iya, Jadi kan jadi di sini jadi saya jadi kurang bagaimana perasaannya, sedih ya Bu ya? Iya Bu, merasa saya ini tidak dihargai. Apalagi yang berada di kelas itu mereka itu sering main sama kawannya. Ada yang bercerita, ketawa-ketawa. Jadi kan saya sedih ya kan Bu kan. Merasa saya tidak dihargai. Kemudian untuk belajar tidak nyaman, ribut seperti itu. Baik Bu Lita, kalau boleh saya tahu nih Bu Lita, apa ya kira-kira penyebab, anak-anak itu seperti itu? Apakah Bu Lita, bisa menceritakan sedikit kira-kira menurut Bu Lita apa penyebabnya anak-anak bisa tidak peduli, sibuk dengan, lingkungannya, sibuk dengan aktivitasnya sendiri, padahal guru berada di depan ya Bu Lita ya? Iya Nah Bu kira-kira Nusi. menurut Bu Lita, apa ya penyebabnya? Ya setelah saya perhatikan Bu Nusi, saya melihat anak-anak ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi Iya. di sini mungkin ada kesenangan yang mungkin belum mereka dapatkan di pembelajaran pada saat itu. Bisa jadi mereka itu pembelajarannya yang selama ini saya lakukan itu masih menonton. Artinya gini, saya mungkin sering menggunakan metode ceramah. Jadi saya berceramah aja di depan. Jadi anak-anak di Mmm, sini kan bosan. iya. Makanya mereka ini sering main-main, ngobrol sama kawannya, kemudian keluar masuk kelas seperti itu. Oh, baik Kemudian Bu Lita. lagi mereka ini juga saya perhatikan kurang bersemangat dalam belajar. Iya, baik Bu Lita. Artinya mungkin karena Bu Lita, menggunakan metode
yang monoton ya, Bu, ya, Iya, eee, Bu. ceramah seperti itu, Mhm. sehingga terlihat anak-anak mungkin jenuh ya, Bu, ya? Iya, Bu. Mereka Jenuh, merasa jenuh, kemudian, mereka juga sepertinya kurang aktif, kurang berperan. Artinya di sini saya saja yang selalu memberikan materi, tidak mengajak mereka ikut aktif atau berpartisipasi. baik Bu Lita. Nah, Bu Lita, apakah ada nih langkah-langkah, perbaikan mungkin yang ingin Ibu lakukan ke depannya nanti bagaimana sehingga anak-anak itu bisa kembali fokus begitu Bu Lita, dengan, Iya. pembelajaran yang Bu Lita lakukan? Baik, adapun, langkah-langkah yang ingin, saya lakukan itu, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Iya Karena kan kita udah belajar nih di apa, di guru penggerak ya, Bu, ya. iya Bagaimana, kita bisa, membuat, suatu, keyakinan kelas supaya anak-anak ini bisa fokus dalam belajar, juga menciptakan kenyamanan iya untuk pembelajaran di kelas. iya Kemudian juga, saya akan melakukan, metode pembelajaran yang lebih aktif, kemudian menyenangkan, menggunakan strategi yang lebih menarik lagi, sehingga pembelajarannya ini, tidak menonton. iya. Dengan cara misalnya membuat game, kemudian, ice breaking, sepertinya anak-anak suka sehingga tidak bosan mereka. Baik, kira-kira ada lagi Bu Lita selain membuat keyakinan kelas atau, membuat variasi ya Bu Lita ya dalam, proses pembelajaran begitu dengan, dimasukkan adanya ice breaking sehingga anak-anak bisa lebih bersemangat Bu ya, adanya game mungkin jadi, ada beberapa kebutuhan murid, terpenuhi di situ Bu ya yang kinestetik mungkin gitu ya. Iya, Ada lagi Bu Lita kira-kira langkah yang lain yang mungkin Bu Lita ingin buat nanti ke depannya? iya Bu, ini, adapun langkah yang lain itu saya, ingin ingin melakukan suatu apa, artinya di sini umpan balik dari rekan sejawat, meminta umpan balik, artinya di sini saya bersedia untuk diobservasi, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Jadi Iya di sini saya bisa melihat di mana kelemahan dan kekuatan saya. Kalau memang masih banyak kelemahan, berarti saya akan lebih, belajar lagi untuk memperbaiki diri saya menjadi guru yang, eee, menyenangkan bagi murid-murid saya, seperti itu, Bu. Wah, benar sekali nih Bu Lita. Sepertinya, rencana ke depannya ini luar biasa Bu Lita ya. Kalau Iya, bisa saya runutkan ini, yang pertama Bu Lita nanti akan membuat, keyakinan kelas ya Bu Lita ya. iya, Bu. Nah, kemudian akan membuat variasi dalam bentuk, dalam hal metode dan strategi. Iya, Tentunya sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu Lita ya. Dan yang iya, Bu. terakhir adanya kolaborasi ya. Nah di sini sangat menarik nih Bu Lita nih. Memang pada saat kita mengajar kita sangat membutuhkan, kolaborasi tentunya sehingga apapun yang, kekurangan kita itu kita bisa tahu dari rekan sejawat kita maupun dari umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah. Benar sekali nih Bu Lita, sangat menarik nih langkah-langkah ke depannya nih Bu Lita. Nah, jadi dari sekian, beberapa langkah yang Bu Lita sebutkan, kapan nih kira-kira mau di aksinya tuh, kapan Bu Lita mau diterapkan? Ya, Bu Nosi, secepatnya Bu Nosi. Insya Allah besok saya akan, melakukan apa, diskusi dengan kepala sekolah untuk, Ya, minta diobservasi, menyediakan terus, pembelajaran baik itu media, kemudian, strategi yang akan saya gunakan, itu dalam waktu dekat ini Bu Nosi. baik, oh Supaya luar biasa. masalahnya tidak apa, tidak berkepanjangan karena kasihan anak-anak kan kalau mereka tidak belajar, jadi kan efeknya itu sangat tidak baik. Iya, benar Bu Lita, benar. Baik Bu Lita, luar biasa Bu Lita ya, setelah mendapatkan, rencananya nanti ke depan semoga Bu Lita tetap semangat Bu Lita ya,
Jadi, cepat dalam mengantisipasi hal-hal yang terjadi di kelas, ya Bu Lita ya. Baik Bu Lita, sejauh ini kita berdiskusi bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah menemukan, titik terang nih dari masalah Ibu, yang saat ini Ibu hadapi? Ya, alhamdulillah Bu Nosi, setelah kita berdiskusi, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi yang tepat buat, saya sebagai guru. Mudah-mudahan ke depannya saya menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa saya ya Bu Nosi ya. Luar biasa, Iya, tetap semangat Bu ya. iya, Baik Bu Lita, alhamdulillah. semoga menjadi lebih baik nanti ke depannya. Iya, terima kasih Bu Nosi atas waktunya Sama-sama. dan sudah membersamai saya dalam memecahkan masalah ini. Sama-sama Bu Lita, terima kasih juga nih menambah wawasan juga bagi saya nih Bu Lita. Baik Bu Lita, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.